Oke, mari kita bedah salah satu ucapan Yesus yang paling, gimana ya, paling dalam dan mungkin sedikit membingungkan dari khotbah di bukit. Apa sih sebetulnya arti dari berbahagialah orang yang miskin dalam roh dan kenapa ini jadi kunci pertama buat membuka kerajaan surga? Nah, ayat ini nih yang jadi pusat pembahasan kita. Kedengarannya aneh kan? Di dunia yang ngejar kekayaan, kepenuhan, kok malah kemiskinan? Bahkan kemiskinan roh yang dianggap sebagai berkat. Ini dia teka-teki yang bakal kita coba pecahkan bareng-bareng. Biar gampang, perjalanan kita ada 5 langkah. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu miskin dalam roh. Terus kita lihat lawannya, yaitu roh yang terisi penuh. Abis itu kita bahas gimana caranya mengosongkan roh. Lalu seperti apa sih roh yang lembut dan tentram itu? Dan terakhir, hadiahnya apa? Artinya memiliki kerajaan surga itu gimana? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya arti miskin di sini? Jadi poin kuncinya tuh ini. Ini bukan soal miskin harta ya. Bukan juga soal Roh Kudus. Sumber kita ngejelasin kalau ini tuh tentang roh manusia kita sendiri. Bagian paling dalam dari diri kita yang dikosongkan. Sebuah kondisi di mana kita siap buat diisi. Coba dilihat di sumber aslinya. Dibilang kalau menjadi miskin dalam roh itu bukan cuma sikap merendah, tapi juga tindakan aktif untuk membongkar hal-hal yang lama supaya bisa menerima hal-hal yang baru dari kerajaan surga. Jadi ada pertukaran yang disengaja. Nah, supaya kita paham kenapa pengosongan itu penting banget, kita perlu lihat dulu masalahnya. Roh yang udah terlanjur penuh. Pertanyaan ini langsung ke intinya. Kita sering kan ngerasa mentok, kok kayaknya susah banget nerima hal baru dari Tuhan? Nah, jawabannya mungkin simpel, karena kita udah kepenuhan. Penuh sama apa aja? Ya ini dia, sumber kita ngelis beberapa hal. Konsep-konsep kuno yang udah nggak relevan, pengalaman masa lalu yang ngebatasin kita, opini-opini pribadi yang kita pegang erat banget, dan intinya, apapun yang bukan Tuhan. Semua ini menuhin ruang di dalam diri kita. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Roh yang penuh itu tertutup, keras kepala, kejebak di masa lalu. Sebaliknya, roh yang miskin itu terbuka, kosong, dan siap banget buat hal-hal baru dari Tuhan. Kira-kira mana yang lebih terdengar seperti sebuah berkat? Oke, kalau masalahnya adalah kepenuhan, solusinya udah jelas kan? Kita perlu belajar gimana caranya mengosongkan roh kita. Dan ini tuh fundamental banget. Menurut sumber kita, menjadi miskin dalam roh itu bukan cuma salah satu dari 9 berkat, tapi ini adalah syarat pertama. Ini gerbangnya. Tanpa ini, berkat-berkat yang lain, kayak berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, bakal susah kita alami secara penuh. Sumber kita bahkan ngasih kita doa sederhana ini sebagai alat praktis. Ini adalah sebuah pengakuan kalau kita nggak bisa mengosongkan diri kita sendiri, kita butuh Tuhan yang melakukannya. Ini tindakan penyerahan diri total. Metaforanya pas banget. Coba bayangin deh, kita punya secangkir teh basi yang udah penuh. Kita nggak bisa dong nuang teh seger yang paling enak ke situ tanpa buang dulu teh yang lama. Nah, roh kita juga gitu. Kalau udah penuh sesek, ya nggak ada ruang lagi buat Tuhan nuangin sesuatu yang baru dan hidup. Oke, setelah kita ngerti pentingnya mengosongkan roh, pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih ciri-ciri roh yang udah kosong dan siap menerima ini? Istilah kuncinya di sini adalah roh yang lemah lembut dan tenteram. Ini bukan soal penampilan luar ya, tapi soal kondisi batin yang dalam. Dan ini poin yang penting banget. Seseorang bisa aja kelihatan tenang, sabar dari luar, tapi di dalam hatinya penuh sama opini, penghakiman, dan keras kepala. Kelembutan yang sejati, yang datang dari roh yang miskin, itu adalah kedamaian batin yang gak gampang goyah, karena ya udah gak ada lagi yang perlu dipertahankan. Akhirnya, kita sampai pada janjinya. Imbalan yang luar biasa buat mereka yang miskin dalam roh. Nah, ini pertanyaan puncaknya. Apa sih yang sebetulnya kita dapatkan saat kita bisa mencapai kondisi miskin dalam roh ini? Apa ini cuma harapan buat nanti setelah kita tiada? Ternyata, imbalannya itu ada 2 lapis. Pertama, ini adalah pengalaman untuk saat ini juga. Kita bisa ikut serta dalam realitas kerajaan surga di sini dan sekarang, lewat kehidupan gereja yang sehat. Kedua, ini juga janji untuk masa depan, yaitu mewarisi wujud penuh dari kerajaan itu di masa yang akan datang. Dan teks sumber ini benar-benar menggarisbawahi hubungannya,
Kondisi roh kita sangat menentukan pengalaman kita akan kerajaan surga. Dengan menjadi miskin dalam roh, kita bukan cuma nyiapin masa depan, tapi kita sedang membuka realitas kerajaan itu dalam hidup kita hari ini. Konsep ini ternyata bukan hal baru loh. Bahkan di Perjanjian Lama seperti yang kita lihat di Yesaya, Tuhan udah bilang kalau Dia itu mencari mereka yang rendah hati, yang semangatnya udah dipatahkan. Dengan kata lain, ya mereka yang miskin dalam roh. Hati seperti inilah yang dicari Tuhan. Jadi, setelah semua penjelasan ini, pertanyaan terakhir dan yang paling penting balik lagi ke kita masing-masing. Kalau kita jujur sama diri sendiri, saat ini roh kita lagi terisi penuh dengan hal-hal kita sendiri, atau roh kita kosong, terbuka, dan siap untuk menerima semua yang Tuhan sediakan buat kita?